Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan dua ayat surat Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain inna ibadaka minhumul mukhlasin. Ia berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Bapak dan Ibu, ini adalah surat Al-Hijr ayat 39 yang merupakan sumpahnya iblis di hadapan Allah. Ketika iblis diusir dari dalam surga, maka permintaannya hanya satu. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, Panjenengan sudah mengusir saya dari dalam surga, maka dan melaknat, mengutuk saya yang minta satu. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Beri saya kesempatan hidup sampai akhir zaman. Ini adalah permintaan daripada iblis di hadapan Allah, dan permintaan itu dikabulkan. Ketika iblis meminta faqala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun, qala fa innaka minal muntarin. Ya, kamu diberi kesempatan hidup terus sampai akhir zaman. Maka kemudian setelah dikabulkan permohonannya untuk bisa hidup selamanya, maka akibat dendam kepada Nabi Adam dan keturunannya, maka kemudian dia bertekad di dalam surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Tuhan, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku itu sesat, engkau sudah mengusir, engkau sudah menjadikan aku makhluk sesat karena tidak patuh, maka la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Saya akan menggoda anak Adam, saya akan sesatkan mereka semua, saya akan hiasi kejahatan itu dengan tampak indah, saya akan hiasi kemaksiatan itu seakan-akan tampak menyenangkan dan indah sekali, sehingga orang-orang tertarik untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Iblis dan bala tentaranya sudah bertekad untuk menggoda anak Adam, Nabi Adam dan anak keturunannya, dan dengan cara bagaimana sumpah iblis untuk menggelincirkan manusia, yaitu menjadikan perbuatan jahat, perbuatan maksiat seakan-akan indah, perbuatan maksiat seakan-akan menyenangkan. Itu adalah memang sudah tekad iblis di hadapan Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 39. Tapi kemudian ayat 40-nya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah hamba-hambamu yang ikhlas.
Saya tidak akan bisa menyesatkan, saya tidak akan bisa menggelincirkan, saya tidak akan bisa menggoda hamba-hambamu yang ikhlas. Maka di dalam tafsir yang dimaksud dengan hamba-hamba yang ikhlas itu adalah hamba yang beriman. Hamba yang beriman. Jadi iblis sudah bertekad untuk menyesatkan semua anak Adam, tapi iblis tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang beriman. Mengapa? Selama orang yang beriman itu masih istiqomah dalam keimanannya, dan yang lebih penting lagi adalah selama masih menjaga diantaranya perintah-perintah Allah, dan diantaranya adalah sholatnya. Karena di dalam sholat itulah terdapat dialog antara kita dengan Allah dan langsung dijawab oleh Allah. Ketika kita berikrar di hadapan Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, mengesahkanmu, menyembahmu, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu adalah puncak ikhlas, puncak sholat ya. Ketika kita beraudiensi dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, kemudian kita berikrar di hadapan Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka langsung Allah menjawab. Jadi ketika kita berikrar, Allah langsung menjawab. Saksikan para malaikat, hadza baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Ini sumpah yang sudah diucapkan hambaku ini adalah antara dia dan aku, dan apapun yang menjadi permohonan hambaku pasti akan aku kabulkan. Inna wa la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melinjani janjinya, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ketika kita sholat, baik sholat sendirian kita membaca surat Al-Fatihah maupun mengikuti imam bacaan imam, dan ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah itu puncak ikrar kita untuk bertauhid, untuk hanya menyembah kepada Allah, untuk hanya memohon pertolongan kepada Allah. Dan ketika itulah maka Allah menjawab dan membanggakan di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini loh perjanjian khusus antara aku dengan hambaku, dan apapun yang menjadi permohonan hambaku pasti akan aku kabulkan. Hadza baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Maka setelah puncaknya kita, pengabdian kita kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah, dan Allah membanggakan di hadapan malaikatnya bahwa apapun yang menjadi permohonan hambaku pasti akan aku kabulkan, maka puncaknya adalah kita memohon petunjuk dan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri karunia. Ada 4 golongan orang yang diberikan karunia oleh Allah, para nabi dan rasul, orang-orang yang istiqomah, satu kata siddiqin, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh satu kata dengan perbuatan istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah syuhada, orang-orang yang syahid membela agama Allah. Dan yang golongan 4 orang-orang yang soleh, solihin, orang-orang yang soleh. Kita minta petunjuk, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan rasul yang telah manusia pilihan, jalannya orang-orang yang istiqomah, jalannya orang-orang yang berjihad fisabilillah, dan jalannya orang-orang yang soleh. Wairil maghdubi alaihim waladdallin, bukannya jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat.
ketika kita minta permohonan puncak memohon kepada Allah, maka apa jawaban Allah? Hadzali abdi masalah. Hadzali abdi wali abdi masalah. Ini loh malaikat permohonan hambaku, ya. Hadzali abdi wali abdi masalah. Ini permohonan hambaku, dan apapun permohonan hambaku aku akan kabulkan. Maka selama kita masih melaksanakan sholat, kita masih istiqomah di dalam sholat kita masih meminta di dalam sholat itu petunjuk dari Allah, dan Allah sudah menggaransi memberikan petunjuk kepada kita, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Insya Allah kita masih akan terpelihara iman dan takwa kita. Karena itulah maka di dalam ayat ini iblis menyerah. Saya akan hiasi manusia semuanya, saya akan sesatkan. Saya akan jadikan kemaksiatan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang menakjubkan. Tetapi saya menyerah. Saya tidak akan mampu untuk menyesatkan hamba-hambamu yang beriman, yang istiqomah dalam imannya, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dijawab oleh Allah ketika sudah menyerah, hadza siratun alayya mustaqim. Ini loh jalan yang lurus yang diminta hambaku di dalam salatnya, ya ihdinas siratal mustaqim. Maka dijawab oleh Allah di dalam ayat 41 surat Al-Hijr, hadza siratun alayya mustaqim. Ini loh jalan lurus yang diminta oleh hambaku. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Sesungguhnya hambaku, ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, yang beriman, hambaku yang istiqomah, kamu tidak akan mampu untuk menyesatkan mereka. Kamu tidak akan bisa untuk menyesatkan mereka. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali yang kamu sesatkan itu adalah hamba-hambamu, hamba-hambaku yang memang mengikuti kamu, mengikuti seruanmu. Karena itu kita diingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Karena itulah maka di akhirat nanti itu ketika Allah memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga, inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga, inna ashabal jannatil fi sughulin fakihun, berada dalam kesibukan yang menyenangkan. Jadi sibuk tapi senang. Inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakihun hum wa ajwajuhum fi dilalin al-araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangan yang telah disiapkan oleh Allah berada di dalam tempat yang sejuk, yang indah. Hum wa ajwajuhum fi dilalin al-araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun walahum fiha mayadda'un. Maka bagi penghuni surga itu adalah diberikan buah-buahan, dan apapun yang mereka minta pasti akan dikabulkan oleh Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dan yang lebih utama lagi adalah diberikan salam kesejahteraan oleh Allah. Selamat wahai orang-orang mukmin, kamu silahkan masuk ke dalam surga. Itu adalah tempatmu yang sesungguhnya, kamu kekal di dalamnya. Maka kemudian firman Allah kepada orang-orang kafir, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang kafir, kamu pisah dengan penghuni surga. Berpisahlah kamu, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah dulu sudah saya ingatkan wahai Bani Adam, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sebenarnya.
Alam ahad lakum ya bani Adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Wa anibuduni hadza siratum, maka sembahlah aku, ini adalah jalan yang lurus. Jadi orang mukmin itu iblis, setan dan bala tentaranya sudah menyerah, tidak akan bisa menggelincirkan, menyesatkan orang-orang mukmin yang istiqomah dalam keimanannya. Orang mukmin yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, terutama di dalam melaksanakan sholatnya. Karena kita sudah berikrar di dalam sholat itu beraudiensi kepada Allah, kita minta jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus, dan jalan yang diridhoi oleh jalan yang lurus itu adalah dinul Islam. Kita minta petunjuk kepada Allah, dan ketika itu Allah sudah mengabulkan petunjuk yang kita minta. Karena itulah maka bainal hasanatain, hidup ini adalah antara dua kebaikan. Bainal hasanatain, hasanatun qad qadhaha wa hasanatun yantadiruha. Kita saat ini melaksanakan sholat subuh adalah kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka hidup kita ini adalah untuk ibadah menunggu nanti sholat duhur. Maka ketika datang sholat duhur itu adalah kebaikan yang kita tunggu. Maka ketika nanti sampai waktu duhur, kita sudah melaksanakan kebaikan yang kita tunggu adalah nanti menunggu waktu asar untuk melaksanakan menghadap kepada Allah, memohon petunjuk ke jalan yang lurus, dan itu minimal 17 kali kita ucapkan, belum lagi sholat-sholat sunnah. Karena la sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, baik melalui bacaan imam maupun bacaan sendiri. Dan di dalam Fatihah itulah kita beraudiensi kepada Allah, minta jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu adalah menyebabkan setan tidak berdaya untuk menggoda manusia. Karena itu ketika setan menyisakan satu golongan, ila ibadakal minhumul mukhlasin, yaitu kecuali hambamu yang ikhlas kepadamu, maka dijawab oleh Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Hambaku yang istiqomah kamu memang tidak akan mampu untuk menggelincirkan, kecuali memang orang-orang yang mengikuti kamu. Dan karena itulah maka kemudian terhadap orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan itu, kemudian Allah berfirman kepada mereka, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Inilah neraka jahanam yang dulu dijanjikan kepadamu sewaktu di dunia. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah-langkah setan, maka tempatnya adalah neraka. Maka kemudian Allah berfirman di dalam surat Yasin, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dulu dijanjikan kepadamu di dunia. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kamu ke dalamnya akibat kekufuranmu. Bapak dan Ibu, Al-Quran itu selalu mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang. Di dalam surat tadi, surat Al-Hijr ayat 39-40, maka diulang lagi oleh Allah di dalam surat Shad, ya. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya. Jadi iblis yang menyisakan satu golongan yang dia menyerah tidak akan bisa menggoyahkan, yaitu ayat 40 diulangi di dalam surat Shad ayat 82. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, ya, dengan ucapan demi kemuliaanmu. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ayat 82,
kemudian 83 illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi diulangi surat Al-Hijr ayat 39 40, diulangi lagi dengan surat Shad ayat 82 83, di mana iblis menyisakan satu golongan yang dia tidak akan bisa untuk disesatkan, yaitu golongan orang yang istiqomah. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita termasuk satu golongan itu, dan ini adalah janji iblis di hadapan Allah, ya. Dan pasti benar bahwa iblis tidak mampu untuk menyesatkan hamba Allah yang betul-betul mukhlasin, yang ikhlas, beriman kepada Allah, melaksanakan ibadah dan menjauhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, terutama adalah untuk melaksanakan sholat, ya. Memperhatikan sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Wa in saluhat saluhat sa'ilu amalihi, wa in fasadat fasada sa'ilu amalihi. Yang pertama kali nanti ditanyakan oleh Allah, yang kita nanti ditanyakan oleh Allah adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Wa in saluhat saluhat sa'ilu amalihi, wa in fasadat fasada sa'ilu amalihi. Apabila sholatnya baik, maka dianggap semuanya baik. Apabila sholatnya jelek, maka dianggap semuanya jelek. Sholatnya yang dianggap baik pasti baik semuanya. Kenapa? Karena fungsi utama sholat adalah tanha anil fakhsha'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Inna sholata tanha anil fakhsha', perbuatan yang merusakkan dan perbuatan yang mungkar. Maka ketika sholat kita baik, insya Allah kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang faksa, dan berarti adalah yang lain juga baik. Dan itulah satu golongan yang iblis sendiri sudah di hadapan Allah tersumpah tidak akan bisa menyisakan. Dia menyisakan satu golongan yang dia tidak mampu untuk menyesatkan, yaitu golongan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk satu golongan ini, sehingga tetap kita tidak bisa digoyahkan oleh iblis, dan senantiasa terus-menerus kita memohon kepada Allah. Meskipun Allah sudah memberikan hidayah kepada kita mohon setiap rakaat salat ihdinas siratal mustaqim, dengan harapan Allah tetap memberikan perlindungan sehingga kita tidak terjerumus mengikuti godaan setan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minna wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.